Assalamualaikum sahabat. Kali ini kita akan membahas sejarah dinasti Yuan dari tahun 1279 sampai dengan 1368 Masehi. Dinasti Yuan yaitu ketika bangsa Mongol menguasai Cina. Kenapa dinasti Yuan atau Mongol menyerbu Jawa? Karena sebelumnya Raja Singasari Kertanegara melukai utusan Kaisar Tiongkok dinasti Yuan. Sehingga Kubilai Khan Kaisar Cina waktu itu mengirim pasukan ke Jawa. Mari kita baca catatan dinasti Yuan ini yang menyerbu Jawa. Jawa terletak di seberang lautan dan lebih jauh dari Champa. Jika berangkat dari Quanzhou dan berlayar ke selatan, kita akan sampai di Champa dan selanjutnya tiba di negara ini. Kebiasaan dan produksi negara ini tidak banyak diketahui. Pada umumnya, negara-negara barbar, jadi kita disebut negara-negara barbar, di seberang lautan menghasilkan benda-benda langka dan bernilai yang memiliki harga yang tinggi di Tiongkok. Penduduknya jelek dan aneh. Sifat alami dan ucapan mereka tidak bisa dimengerti orang Tionghoa. Ketika Kaisar Shizu atau Kubilai Khan menaklukkan orang-orang barbar di keempat penjuru dunia dan mengirimkan para perwira ke berbagai negara di seberang lautan, Jawa adalah satu-satunya negara yang harus diserang dengan sebuah angkatan perang. Pada bulan kedua tahun 1292, Kaisar mengeluarkan perintah kepada Gubernur Fujian. Ia diperintahkan untuk mengirim Shibi, Ikemese, dan Gaoxing memimpin sebuah angkatan perang untuk menaklukkan Jawa. Mengumpulkan prajurit dari provinsi-provinsi Fujian, Jiangxi, Huguang hingga berjumlah 20.000. Menunjuk komandan sayap kanan dan sayap kiri, serta 4 komandan 10.000. Mengirimkan 1.000 kapal dan perlengkapannya dengan perbekalan sebanyak 1 tahun dan 40.000 batang perak. Selanjutnya Kaisar memberi 10 lencana harimau, 40 lencana emas, dan 100 lencana perak, serta 100 gulung sutra dengan sulaman benang emas yang digunakan sebagai penghargaan prestasi. Ketika Ikemese dan rekan-rekannya menghadap Kaisar sebelum berangkat, Kaisar berkata, "Setibanya di Jawa, kalian harus memproklamasikan dengan jelas kepada tentara dan penduduk negara itu bahwa pemerintahan kekaisaran sebelumnya telah melakukan kontak dengan Jawa melalui para utusan dari kedua belah pihak. Hubungan ini telah berjalan dengan harmonis. Baru-baru ini mereka telah melukai wajah utusan Kaisar Mengki, dan kalian datang untuk menghukum mereka akibat perbuatannya itu." Pada bulan ke-9, sejumlah prajurit telah dikumpulkan di Qingyuan, nama kuno dari kota Ningbo. Shibi dan Ikemese melakukan perjalanan darat bersama para prajurit itu menuju Quanzhou. Sementara Gaoxing membawa perbekalan dengan kapal laut. Pada bulan ke-11, seluruh prajurit dari provinsi Fujian, Jiangxi, dan Huguang telah berkumpul di Quanzhou. Pada bulan ke-12, ekspedisi ini memulai pelayarannya. Pada bulan pertama, 1293, mereka tiba di Pulau Goulan atau Pulau Belitung.
dan merencanakan penyerangan mereka dengan seksama. Pada bulan kedua, Ike Mese dan salah seorang komandan bawahannya berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah kaisar ke negara ini. Ike Mese didampingi oleh 3 pejabat dari kantor urusan penghiburan yang ditugaskan untuk mengurus Jawa serta negara-negara lainnya. Selain mereka masih ada seorang komandan 10.000 yang memimpin 500 orang dan 10 kapal. Pasukan utama selanjutnya berlayar ke Karimun atau Karimun Jawa, dan dari sana menuju sebuah tempat di Jawa yang disebut Du Bingzu atau Tuban. Di sana Shibi dan Gaoxing kembali bertemu Ike Mese. Bersama para komandan lainnya, mereka memutuskan untuk membagi 2 pasukan ini. Pasukan pertama akan turun ke daratan, sementara pasukan kedua akan mengikutinya dengan menggunakan kapal. Shibi berlayar menuju muara sungai Sugalu atau Sedayu, dan dari sana menuju sebuah sungai kecil yang bernama Baji atau Kalimas. Pasukan darat yang dipimpin Gaoxing dan Ike Mese yang terdiri dari kavaleri dan infanteri melakukan perjalanan darat menuju Du Bingzu. Salah seorang komandan 10.000 memimpin pasukan pembuka jalan. 3 perwira tinggi berlayar menggunakan kapal cepat dari Sugalu menuju jembatan terapung Majapahit. Dan selanjutnya bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan mereka menuju Sungai Baji. Para pejabat dari kantor perdamaian segera melaporkan bahwa menantu Raja Jawa yang bernama Tuhan Pijaya, maksudnya Raden Wijaya, bermaksud menyatakan bahwa negaranya tunduk kepada Tiongkok. Karena Tuhan Pijaya tidak dapat meninggalkan tentaranya, ketiga pejabat ini diperintahkan untuk pergi dan menjemput Perdana Menteri Silanan Dazaya dan 14 orang lainnya yang ingin datang dan menerima pasukan kaisar. Pada hari pertama bulan ketiga, seluruh pasukan telah berkumpul di Sungai Baji. Di bagian hulu sungai ini terdapat istana Raja Dumaban atau Tumapel dan bermuara di Laut Puben, laut di sebelah selatan Madura. Sungai ini merupakan jalan masuk menuju Jawa, dan disinilah mereka memutuskan untuk bertempur. Karenanya, Menteri Pertama Jawa, Shi Ningguan, tetap berada di atas sebuah perahu untuk melihat peluang mereka dalam pertempuran yang akan datang. Berulang kali dia dipanggil tetapi dia tidak mau menyerah. Para komandan pasukan kekaisaran membuat sebuah perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Sebuah feri disediakan di bawah komando seorang komandan 10.000. Armada kapal di sungai serta kavaleri dan infanteri di daratan kemudian bergerak maju bersama. Melihat hal ini, Shi Ningguan meninggalkan perahunya dan melarikan diri dalam kegelapan malam. Lebih dari 100 kapal besar dengan kepala setan di haluannya dapat direbut. Pasukan yang cukup kuat diperintahkan untuk tetap menjaga muara Sungai Baji, sedangkan pasukan utama melanjutkan gerak majunya. Sejumlah pembawa pesan dari Tuhan Pijaya mengatakan bahwa pasukan Raja Kalang telah mengejarnya hingga Majapahit dan meminta prajurit untuk melindunginya. Ike Mese dan salah seorang letnannya bergegas menemuinya agar dia tetap bersemangat. Seorang perwira lainnya mengikutinya dengan memimpin sejumlah prajurit menuju Zanggu untuk membantu Tuhan Pijaya. Gaoxing bergerak menuju Majapahit. Karena mendengar kabar bahwa posisi prajurit Kalang tidak dapat ditentukan,
dia segera kembali ke Sungai Baji. Setelah mendapat informasi dari Ikemize bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, sekali lagi dia berangkat menuju Majapahit. Pada tanggal 7, para prajurit Kalang tiba dari 3 penjuru untuk menyerang Tuhan Pijaya. Pada hari ke-8 dini hari, Ikemize memimpin sebagian prajuritnya untuk menyerang musuh di barat daya, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Gao Xing bertempur dengan musuh di Tenggara dan membunuh beberapa ratus prajurit musuh, sementara sisanya melarikan diri ke pegunungan. Menjelang tengah hari, musuh juga datang dari barat daya. Gao Xing kembali menyerang musuh, dan pada sore hari mereka dapat dikalahkan. Pada tanggal 15, pasukan dibagi menjadi 3 bagian untuk menyerang Kalang. Disepakati bahwa pada tanggal 19 mereka akan bertemu di Daha. Dan mulai penyerangan setelah mendengar suara pao. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai. Pasukan kedua yang dipimpin Ikemize berjalan di tepi sungai sebelah timur. Sedangkan pasukan ketiga yang dipimpin Gao Xing berjalan di tepi sungai sebelah barat. Tuhan Pijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Pada tanggal 19, mereka tiba di Daha. Di sana Pangeran Kalang mempertahankan diri dengan dukungan lebih dari 100.000 prajurit. Pertempuran berlangsung sejak jam 6 pagi hingga jam 2 sore. Setelah 3 kali serangan, akhirnya musuh dapat dikalahkan dan melarikan diri. Beberapa ribu di antaranya berusaha menyeberangi sungai dan tenggelam. Sementara 5.000 prajurit musuh terbunuh. Raja melarikan diri ke dalam kota dan segera dikepung pasukan kami. Raja diminta untuk menyerah. Pada sore hari, sang raja yang bernama Haji Katang keluar dari benteng dan menyatakan takluk. Mendengar hal ini, perintah dari kaisar segera diberikan kepadanya, dan dia diminta kembali ke dalam. Pada tanggal 2 bulan ke-4, Tuhan Pijaya kembali ke kotanya untuk mempersiapkan upeti. 2 perwira dan 200 prajurit mengawalnya. Pada tanggal 19, secara diam-diam Tuhan Pijaya meninggalkan prajurit kita dan menyerang mereka. Atas kejadian ini, seluruh anggota rombongan merasa sedih. Pada tanggal 24, pasukan kembali ke Tiongkok. Mereka membawa anak-anak dan sejumlah perwira Haji Katang. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. Mereka juga membawa peta negara ini, catatan populasi, dan sebuah surat dengan huruf emas yang dituliskan oleh raja. Sampai di sini dulu sahabat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.